Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa ya yuhadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Araf rahimakumullah. Bersyukur kita pada sore hari ini masih disempatkan oleh Allah, dibarengi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir di Majelis Ta'lim yang mulia dalam rangka menggali ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan kehidupan di dunia ini dan juga ada hubungannya dengan kehidupan kelak di akhirat. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan pada sore hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada keluarganya yang mulia, para sahabatnya, dan juga sekalian umatnya yang senantiasa taat serta patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu rahimakumullah, pembahasan kita pada sore hari ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis tentang apa, Bu? Buka Paririmon. Nah, ini seperti halnya di sekolah, Bu, kalau ngajar kan harus pretest dulu, Bu, ya. Non, Bu, hadis non. Wah, barho. Betul. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadihi dan seterusnya, ya. Ternyata pada sore hari ini hadis yang akan kita coba bahas dan kita gali yaitu dengan yang ada kaitannya dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Ibu-ibu, saat ini kita sedang apa, Bu? Duduk. Saya duduk, Ibu duduk. Duduknya itu ngapain, Bu? Ngalamun apa naon? Duduk bari ngalamun di masjid ya, duduk naogen berpahalanya punya.
Sarena oge berpahala di masjid mah ngan ulah ngaca ieu gitu. Ya. Syarair ini kita sedang mencari ilmu, sama-sama mencari ilmu. Nah ini intinya Bu. Ya, jadi hadis yang akan saya sampaikan juga ini berkenaan dengan ilmu, mencari ilmu. Sudah banyak hadis yang kita ketahui yang berkenaan dengan mencari ilmu. Dulu kita kenal hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat dan seterusnya minal mahdi ila lahdi. Ada juga talabul ilmi walau bisin. Apa itu Bu? Carilah ilmu meski sampai ke negeri Cina jauh. Ada orang geus nepi ka mana yang ilmu teh. Ayo we mata kawak di Cibiru di Cinunuk. Teh ini jauh. Ya karena memang sesuai dengan kemampuan dan keadaan ya Bu ya. Tidak jadi masalah. Malah orang Cina yang datang sendiri ke kita yang ngasih ilmu kan gitu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Cina, orang Cinanya sendiri datang ke sini ngasih ilmu kepada kita. Alhamdulillah ya Bu ya, kudu ngongkosan orang mah. Ada lagi hadis tentang mencari ilmu itu, pokoknya banyak deh, banyak hadis. Nah, salah satu di antaranya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2699. Bayangkan kita sudah ke hadis 2699 Bu. Berarti Ibu sudah mendapatkan hadis berapa? 2000. Hafal tuh kira-kira. Luar biasa ya. Aduh. Emang Majelis Talim Al-Arab itu luar biasa ya. Belajarnya itu bisa dibayangkan. Hadis saja sudah sampai no hadis ke 2699. Hadis kahijina non Bu. Tuh. Boro-boro anu kas 2000. Nu kahijina geus poho ya. Apa hadisnya? Tadi yang saya bacakan. Waman salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wah hadisnya itu Bu. Sok terjemahkan ku ibu-ibu. Pada ditulis, sok tulis satu. Waman. Paling ku huruf Latin sih. Geus kanyahoan lirik-liriknya itu udah kelihatan. Oke. Mah pesen ke DKM papan tulisan nu aya sukuannya. Jadi biasa aya nu aya sukuan yang dari kamu yang ini mohon maaf videonya nanti dipotong ya seperti buat tulis kaligrafi merubah pisan komen. Waman salaka torikon ya tamisu ya sanes titiknya punya dia mah papan tulis status awan.
Ya Ibu. Aduh si ibu karunya teh ya ngahalangannya. Ya. Hadis ini berbunyi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ini artinya begini Bu. Wa dan man siapa atau barang siapa. Jadi waman dan barang siapa salaka artinya menempuh. Iya, menempuh. Dan barang siapa menempuh torikon. Torikon itu apa? Jalan. Ya. Torikon, jalan. Yaltamisu, mencari. Mencari. Fihi, di perjalanan itu, di dalamnya, maksudnya dalam perjalanan. Ya. Kan tadi hadisnya berbunyi, barang siapa yang menempuh perjalanan atau menempuh jalan, yaltamisu fihi, untuk mencari apa? Nah ini mencari di dalam ini, di dalam perjalanannya. Untuk mencari apa? Ilman, untuk mencari ilmu. Sahalallahu, memudahkan oleh Allah, atau bahasa orang nama, Allah akan memudahkan gitu. Ngan lamun diterjemahkan perkata mah gitu. Memudahkan oleh Allah. Ya, atau Allah akan memudahkan, biar enak bahasanya. Lahu, baginya, bagi siapa? Bagi orang yang menempuh perjalanan itu. Bihi, dengannya di sana apa? Dengan ilmunya itu, ya, yang dicarikan ilmu. Tariqon ilal jannah. Apa Bu? Jalan menuju ke surga. Jadi terjemahan bebasnya ya Bu.
Dan barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya thoriqon, jalan menuju surga. Oh, terjemahan bebasnya kira-kira begitu, Bu ya. Dalam diterjemahkan secara perkata berdasarkan urutan ini, bahasanya rada sedikit rancu ya Bu ya. Mungkin Ibu juga kesulitan untuk memahaminya. Makanya kita mengambil terjemahan secara bebas ya, sesuai dengan EYD lah, mulai nama ya EYD. Nah, EYD ejaan yang disempurnakan. Jadi, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, sekarang kita coba gali hadis ini seperti apa sih? Ya. Kenapa Allah memberikan kemudahan kepada orang untuk masuk surga hanya dengan mencari ilmu saja? Ya. Nah, ibu-ibu kumpul di majelis taklim ini juga dalam rangka mencari ilmu. Ibu keluar dari rumah menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. Insya Allah ibu akan dimudahkan nanti untuk masuk ke surga nanti daerah. Ngananggar kudu sholat Bu. Ulah pada geus neangan ilmu kaditu kadiai sholat henteu anger atuh moal asup surga. Ai sholat meda kudu nyebutnya. Apaan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Bukan mencari ilmunya, tapi mencari ilmu itu salah satu jalan untuk memudahkan kita masuk ke surga. Jadi cari ilmu, oke. Sholat juga, oke, harus dikerjakan karena itu kewajiban. Ya, jadi kita nggak bisa meninggalkan salah satunya. Nah, ini hanya salah satu jalan bagi kita untuk masuk surga. Mudah kata Allah. Dengan syarat, ya udah cari ilmu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan begini Bu. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang lagi. Nah, ya hadisnya Bu, hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah hingga dia pulang lagi. Jadi selama kita berada di masjid, selama kita mencari ilmu, apakah itu di masjid atau di sekolah atau dimanapun, tapi niatnya mencari ilmu, maka selama itulah kita berada di jalan Allah sampai kita pulang lagi. Tapi syaratnya Bu, mencari ilmu. Ya, ulah keluar ti imah tapi indit ka mall. Cari naon di mall. Kabeneran we di mall teh aya nu keur ieu. Nah, ini sebagai salah satu syarat ya. Kalau kita keluarnya untuk betul-betul mencari ilmu, maka dia tetap berada di jalan Allah selama dia di situ. Nah, ini penjelasannya ya. Rasa-rasanya Bu, rasa-rasanya tidak akan ada orang yang sedang mencari ilmu ngagosip. Ayat tuh. Banyak. Apalagi di masjid. So, ibu aya nu wantun ngagosip, ayeuna gibah. Paling ngomongkeun ustad. Si ibu. Ya. Tapi ketika kita datang ke pasar,
ketika kita datang ke mall, ketika kita datang ke tempat-tempat hiburan, ketika kita datang ke suatu tempat yang bukan untuk mencari ilmu, apa yang kita dapatkan di sana, Bu? Kira-kira apa yang didapatkan? Cuci mata ya, Bu ya. Panggih jeung babaturan, ngobrol, mimiti nama duaan, datang di saurang, ngobrolkeun batur, lain ngobrolkeun diri, nah ngobrolkeun batur, datang di saurang ngagosip, datang di saurang tungtungna gibah berjamaah. Oh, udah loba gibah berjamaah. Jadi rasa-rasanya tidak pas ya, tidak pas. Kalau disebutkan kita keluar rumah selalu berada di jalan Allah, belum tentu. Keluar rumahnya ke mana? Initna. Kan gitu, Bu. Beda rasanya kalau kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Komo nuntut ilmunya di masjid, datang ke majelis taklim. Kecil kemungkinan kita akan melakukan hal-hal yang maksiat, yang keji, yang mungkar. Kecil kemungkinan kalau kita berada di majelis ilmu. Ya. Seperti tadi, tidak akan ada gibah, tidak akan ada gosip, untuk ngomongkeun batur, kan gitunya. Dalam majelis ilmu tuh gitu, Bu. Jadi betul kalau disebutkan ketika kita keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia selama itu dia berada di jalan Allah. Di jalan Allah, dibimbing oleh Allah selamanya. Selama kita berada di majelis ilmu sampai dia pulang lagi ke rumah. Guys di rumah menyepek ting rek naon. Ya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah ketika kita sudah mendapatkan ilmu, jangan lantas lupa ilmu yang kita dapatkan barusan. Ulah mentang-mentang geus kaluar tina panto masjid. Setelah kumangkalah geus datang ka imah. Enggak, Bu. Justru harus diingat-ingat oleh kita, Bu. Diingat-ingat apa yang sudah kita dapatkan tadi. Kalau kita ingin selalu berada di jalan Allah, maka di samping kita mencari ilmu, juga terapkan ilmu itu. Aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang penting mah itu, Bu. Bukan hanya sekedar mencari ilmunya saja, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang penting nama. Sayangnya di zaman sekarang nih yang saya perhatikan, Bu, terutama untuk anak-anak kita, belajar di sekolah, menang ilmu di guruna. Tapi sudah keluar dari sekolah, seakan-akan ilmu itu hilang. Cek guruna tepan kieu cenah. Cingjang ari nyarios teh kudu nu sae cariosanana. Ulah uang aing, ulah suah siah, ulah kancing coplok dan lain sebagainya. Tapi begitu keluar dari sekolah, keluar semua. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan ilmu yang kita dapatkan di lingkungan kita sendiri? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting ada itu. Tidak akan sempurna iman seseorang jika tidak memenuhi 3 persyaratan. 1, ya, yang disebut iman itu kan tasdiqu bil qaul, B, diyakini dalam hati bahwa itu sebuah ilmu, itu sebuah kebenaran, itu harus kita yakini dalam hati kebenarannya. Ya. Apa yang diajarkan oleh agama adalah sebuah kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kebenaran buat kita. Yakini dalam hati kita. Yang kedua apa? Takriru bil lisan. Omongkan. Apa omongkan itu? Ucapkan. Nah, jadi pokok omongkan. Omongkan. Sundanya Indonesia kemarin. Ucapkan dalam lisan kita, dengan lisan kita. Nah, yang tadi, Bu, ya, yang tadi saya contohkan,
Jangan sampai keluar dari sekolah, keluar dari majelis ilmu ngomong nun teu. Nyambutnya ibu keluar dari masjid ditanya ku tetangga nu teu ngaji, "Oh iya. Ibu parantos di mana?" "Meuli ti pangaosan." "Aduh, di pangaosan teh diajarkeun naon?" "Ieu tah, urang ulah ngomongkeun batur, ulang terus kumaha atuh?" "Nyaeta." Tungtung naon saking asikna ngobrol, brebet ngomongkeun batur. Saha we nu sumping? "Ibu ieu, ari ibu ieu kan." "Eta si ibu eta teh tadi baheula teh daekeun ngaji." Ujung-ujungna teh kadinya pan Bu. Ya. Jadi leungit tah ilmuna apa yang disampaikan barusan, ulah sok ngomongkeun batur. Pohok geus di ditu mah. Nah, padahal yang terpenting adalah ini Bu, takriru bilisan, omongkan. Yang ketiga apa? Amalu bil arkan, amalkan dalam perbuatan sehari-hari Bu. Nah eta, amalkan tah anu katilu penting nama eta Bu. Jadi bukan hanya sekedar yakin, bukan hanya sekedar bisa ngomong, tapi kudu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuntut ilmu supaya kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita kerjakan, harus tahu. Sehingga kita bisa memilih-milih dalam kehidupan kita sehari-hari. Tindakan apa yang harus kita lakukan nih? Tindakan apa, pekerjaan apa yang harus kita tinggalkan? Kita akan tahu. Dengan cara kita menuntut ilmu itu. Kan nungarana ilmu mah Bu. Ilmu teh naon? Ilmu itu apa Bu? Ilmu teh pengetahuan. Ari pengetahuan non? Ilmu. Bolak-balik. Alah sibuk. Ilmu itu sesuatu yang kita ketahui dan harus kita ketahui. Ya, sesuatu yang kita ketahui dan harus kita ketahui itu ilmu. Ibu, dugi kaina terang naon Bu? Apa yang Ibu ketahui sampai saat ini? Ibu terus terang naon kaina? Seueur punya saking seueurna nepi ka poho. Saking lobana nepi ka poho eta naon ya? Hiji we Bu, apa yang Ibu ketahui sampai saat ini? Pengmanaon? Gas leungit. Jangan menyebar gosip. Ilmu teh. Banyak ya Bu ya. Ternyata kan saking banyaknya sampai kita lupa untuk mengatakannya. Apa yang sudah kita ketahui sampai saat ini. Dan kedepannya itu lebih banyak yang harus kita ketahui. Makanya Ibu yang sudah diketahui oleh Ibu jangan sampai lupa. Karena kedepannya itu akan lebih banyak lagi yang harus kita ketahui Bu. Model tadi nyambutnya di awal saya tanyakan Bu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa? Bakat tingku loba ilmuna Ibu luar biasa. Ese milihan lagi, kita nu mana ya? Iya nu mana? Iya nu iraha. Apa yang sudah dibahas? Ya sudahlah, manusiawi itu mah Bu ya. Komo geus kajurungku umur. Ya, sudah sama-sama memaklumi. Nah, kita lanjut ini ya. Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, ya, cari jalan. Sekarang begini, Ibu kan dari rumah ke masjid, ke majelis taklim dalam rangka mencari ilmu. Dan di dalamnya itu maksud mencari jalan itu ada ikhtiar Bu, ada usaha. Barang siapa yang berusaha, berikhtiar untuk mencari ilmu,
Maksudnya mah gitu. Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari, artinya kita ada ikhtiar untuk mencari ilmu, berusaha. Nah, yang dinilai oleh Allah itu bukan ilmunya, tapi usahanya itu. Usahanya. Ibu lamun putra atau putri ibu nyuhunkeun artos, nu ditinggali naonna Bu? Nu didangukeun ku ibu naonna? Corikna. Ibu mah paling nu ditinggali sabaraha na, nu dipenta. Lamun gede moal ditedunan, lamun saeutik mah pek. Paling gitu ya. Harusnya yang dilihat jangan itunya Bu, usahanya dulu. Kenting budak sina curik cek paribasana, kan kita sedang berusaha untuk membiasakan anak supaya teu loba jajan, niat mah pan gitu. Ya, anak berusaha sekuat mungkin tapi kan cerik-cerik cek paribasana ngaluarkeun cai mata getih. Ya. Ibu tega teu mere. Ya. Keur mah eueuh deui. Akhir bulan tanggung. Yang kita lihat adalah usahanya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menilai kita itu bukan dari apa yang dihasilkan atau apa yang dicari, tapi bagaimana dia usahanya. Lamun usahana gigih, nah pasti nilainya juga akan hebat, Bu. Karena yang namanya usaha itu paling berat, Bu, tibatan hasilnya. Usahanya yang paling berat di mana-mana oke. Tapi ketika usaha berat itu sudah bisa kita lalui, maka hasilnya pun akan kelihatan oleh kita, Bu. Akan bisa kita nikmati apa yang kita sudah usahakan. Nah, demikian pula dengan ini. Ketika kita berusaha untuk mencari ilmu, ya, meskipun kita harus berjalan sejauh berapa kilometer untuk mencari ilmu, nah Allah akan menilai usahanya. Ternyata benar, ya, bahwa seorang itu sedang berusaha untuk mendapatkan ilmu meskipun ilmunya hanya sedikit. Tepira hadis dengan dua jajar kieu, Bu. Tapi ibu sudah berusaha berjalan dari rumahnya masing-masing nguriling ka ditu. Ibu TRT sabaraha? TRT 5. Nguriling heula ka ditu. KGSG. Tuluy ka Blok N. Blok P ka Atawun balik di ka dieu. Berarti nu hayang jauh. Apan cenah ari beribadah mah kalau itu dia yang dihitung tuh langkahnya, Ibu ya. Kayak gitu, Bu. Nah, lamun orang ke masjid, pan Allah menilai langkahnya. Itu usaha maksudnya. Bukan dihitung jumlah langkahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabaraha langkah. Atau mungkin itu mah orang tepang jauh nanya. TRT hiji. Tuh, Bu Yoyo pang tungtung na. Pang jauh na. Usahanya yang dilihat itu, Bu, usahanya. Ayeuna Ibu kalau misalnya sore ini tadi ketika Ibu belum berangkat masih ada di rumah, udah siap-siap, udah pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Kira-kira Ibu mau lanjut atau enggak? Mau berangkat enggak, Bu? Berangkat. Itu kalau memang niatnya sudah kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kita sudah bertekad, berniat yang baik, tinggal tawakal ke Allah. Kenting hujan gede ngagebret cek paribasana hujan angin dodar gelap tidak menjadi halangan bagi kita untuk datang ke majelis ilmu. Misalnya begitu. Tapi pada kenyataannya bagaimana, Bu, banyaknya? Geus ngelol dina pantau hujan gebret. Tutupkeun deui. Mendingan ngarengkolnya punya nikmat. Nah, jadi ternyata
Yang dimaksud jalan di sini adalah usaha dari seseorang dalam rangka mencari ilmu. Maka pada saat itu Allah akan memudahkan dia usahanya untuk menuju ke surga. Tuh imbalannya. Gampang cenah asup surga teh, gampang Bu. Mudah. Yang penting mah kita ada usaha untuk mencapainya. Salah satunya adalah dengan ilmu itu. Ya. Nah, dalam hadis lain disebutkan pula, Bu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Hadis Nabi, cek Nabi kieu. Man arada dunya, sebarang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu juga. Wa man aradahuma, barang siapa yang menghendaki keduanya, dunia juga akhirat, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu juga. Dua-duanya dengan ilmu. Dunia kudu ku ilmu, akhirat oge kudu ku ilmu. Ilmu nu kumaha tuh? Yang menghendaki kehidupan dunia teh kudu ku ilmu naon? Terus yang menghendaki kehidupan akhirat teh harus ilmu apa? Nah, kita kan paling tidak mengenal dua sisi ya Bu ya. Ilmu itu ada ilmu yang sifatnya duniawi, ada ilmu yang sifatnya ukhrawi. Ilmu duniawi apa? Banyak Bu. Kalau kita ketika di sekolah Bu, ada ilmu matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, PKN, sejarah, ekonomi, anu jurusan IPS mah, anu jurusan biologi, ayah biologi, ayah pokoknya segala macam. Nah itu boleh jadi itu termasuk kepada ilmu-ilmu duniawi. Tapi jangan dikira ilmu-ilmu duniawi itu bisa menunjang kepada ilmu-ilmu akhirat, kehidupan akhirat. Ngan pedah duka teuing rek ditanyakeun moal ku Allah nanti. 3 kali 3 sabaraha? Ditanyakeun moal matematika. Lamun engke ditanyakeun, lamun ada hadis atau keterangan yang menyebutkan nanti di akhirat akan ditanya ilmu matematika, sok ngarapalkeun teh ayeuna matematika sing lancar. Perkalian sing lancar harapan baheula mah gini nya. Tuluy nonde pengurangan, pembagian dan lain sebagainya. Harus kita apakan dari sekarang karena mau ditanya oleh Allah. Apa mungkin seperti itu? Kecek Allah teh cing sahan bapana Nabi Muhammad. Udah kudu maca SKI gitu mah sejarah kebudayaan Islam meureun urang. Ya. Nah itu mah kita kan kebutuhannya kebutuhan dunia. Jadi pakai ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Kehidupan dunia ini akan ditunjang oleh ilmu. Ilmunya ilmu yang sifatnya duniawi. Ya Bu ya. Bagaimana kita mencari kehidupan, bagaimana caranya kita bisa berjuang dalam menghadapi kehidupan ini, bagaimana kita keluar dari persoalan-persoalan kehidupan ini, kita mencari solusinya seperti apa kalau kita menghadapi masalah, baik masalah di keluarga, di rumah tangga, atau masalah di lingkungan, bagaimana caranya? Eta ilmu duniawi. Tapi jangan salah, kehidupan dunia pun itu bisa melibatkan ilmu-ilmu yang sifatnya ukhrawi, ilmu agama. Misalnya, Bu,
Siapa ribu makan? Unggal dinten makan teu? Sanu dinten ieu puasa? Gaya puasaan saha tah mun anu puasa. Kalau kita sehari-hari makan, tentunya kita akan memilih makanan-makanan yang diperbolehkan untuk kita makan. Sebagai orang Islam, tentunya kita akan memilih makanan apa sih yang boleh kita makan. Kan gitu. Nah, pengetahuan tentang hal itu adanya di mana, Bu? Dalam agama. Nah, sedangkan agama itu termasuk ilmu-ilmu yang sifatnya ukhrawi. Nyambungnya? Jadi ternyata ada kaitannya. Ada kebutuhan ilmu ukhrawi akan dipakai dalam ilmu duniawi. Begitupun sebaliknya, ilmu duniawi akan membutuhkan ilmu, akan menunjang kepada ilmu ukhrawi, ilmu duniawi itu. Ya. Jadi saling terkait. Makanya jangan hanya mencari satu saja, tapi dua-duanya harus kita tempuh. Ya, harus kita tempuh dua-duanya. Ya, duniawi kita pelajari, untuk ukhrawi juga kita pelajari, supaya kehidupan kita ini selamat dunia juga selamat akhirat. Kan tujuannya itu, Bu. Nah, kalau sudah demikian, maka kita punya kewajiban, Bu. Kita punya kewajiban. Intinya adalah kewajiban kita untuk mencari ilmu. Pernah kita dengar ya, bahwa ilmu itu adalah jendela dunia. Pernah dengar, Bu, peribahasa itu? Maksudnya apa, Bu? Ilmu itu jendela dunia. Dengan ilmu kita akan tahu segalanya. Dengan ilmu kita akan tahu dunia mana sih yang kita tahu, belah mana kita tahu, yang sebelah mana. Kita akan tahu dengan ilmu itu. Ibu gaduh HP? Gaduh HP? Gaduhnya pasti. Yang ibu dilihat dalam HP itu apakah dalam negeri saja atau luar negeri juga? Hampir seluruh dunia ada dalam HP, Bu. Ya. Itu Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk mencari ilmu, untuk tahu. Ya, untuk tahu. Bukan hanya belahan dunia yang sebelah sini saja, yang sana juga kita tahu. Ya. Malah di HP masuk aya, Bu. Menggambarkan, memberitakan tentang kehidupan alam kubur. Aya nu kitu. Aya nyambungnya. Eta HP-na disimpan gitu di jero kuburan sampai bisa digambarkan. Atau kumaha? Pernah kan di Amerika mah, Bu? Ya orang ngomongkan Amerika. Pengetahuan kita untuk dunia sebelah sana ya, Bu, ya, Amerika. Para ahli, sekelompok ahli di Amerika itu, mereka mempelajari Islam. Itu namanya kaum orientalis. Mereka belajar Islam tapi bukan untuk masuk Islam. Justru mereka belajar Islam itu untuk mencari celah di mana kelemahan-kelemahan Islam. Mereka pelajari, sekelompok ahli. Pada suatu saat ketika mereka mempelajari itu, mereka menemukan satu hadis Nabi yang mengatakan 7 langkah orang yang mengantar jenazah pulang itu akan turun malaikat saha yang bertanya dalam kubur itu Munkar Nakir. Nah, ini yang membuat penasaran mereka, Bu. Penasaran tak para ahli? Bener tuh itu, jangan-jangan bohong. Akhirnya dibuatlah sebuah riset, Bu, dengan modal yang besar. Dibuatlah sebuah penelitian. Secara kebetulan nih, ada orang Muslim di Amerika yang meninggal.
Kan objeknya orang muslim. Kalau itu hadis, mungkin hadis objeknya orang non muslim. Kebetulan ada orang muslim yang meninggal di sana. Jenazah itu diurus sebagaimana biasanya seharusnya, ya. Fardu kifayahnya kan gitu, diurus dari mulai dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Hanya pada saat mau dikuburkan, nah disinilah penelitian mereka dimulai. Apa yang mereka lakukan? Alat-alat diasupkan tah karena liang lahat, Bu. Mimiti kamera nanu canggih nu bisa meneropong alam kubur, nu bisa melihat alam gaib cenah. Pasang di dinya. Terus jenazah diasupkan terus sebagaimana harusnya. Sebelum diuruk dipasang lampu 100 watt. Jadi caang ngarah katingali. Da pikiran mereka juga berpikir kalau sudah diuruk pasti gelap. Mata caangan ku lampu jero kubur dina liang lahat di lampuan. Guys gitu si kamera teh dihubungkan karena monitor nu gede pisan jadi dilihat oleh orang banyak. Diuruk eta kuburan teh sebagaimana seharusnya. Kan dalam hadisnya ditemukan begitu, 7 langkah orang yang mengantar jenazah itu pulang, itu akan turun malaikat munkar nakir. Eta mah dasar liurnya dihitung tah jalmanu terakhir saulah kabalik tungguan terakhir hitung langkahna. Lamun geus 7 langkah bejaan urang cek para ahli teh. Oh, dihitung 1, 2, 3, 4, 5 siap genep 7 telepon tah, heuh geus 7 ya urang rek ka 8 geus 8 indit. Geus 7 langkah bray eta dicaangkeun nya, monitor dihurungkeun, katingali eta jenazah keur ngajepat. Teu liuk eta jenazah teh. Ah, di monitor jenazah. Cicik jenazah. Ditungguan tah, pan geus 7 langkah cenah. Mana malaikat munkar nakirna teu katingali. Ditungguan, meureun macet di jalan. Orang Amerika dasar geus lieur. Meureun macet di jalan malaikat tungguan sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, sapoe 2 poe. Eueuh, eta ngaranna malaikat munkar dan nakir dina kamera. Angger kalah kasireum ngerayap. Terus naon deui cacing. Pokoknya binatang-binatang tanah kala luar apa gitu di sini disebutkan ya. Setelah jenazah dikuburkan yang keluar itu apa? Binatang-binatang tanah. Ya, untuk memakan itu. Nu ngaranna malaikat munkar nakir tidak ada, Bu. Pada akhirnya apa? Kesimpulan mereka, ini sudah berapa hari kita nunggu, kok nggak ada yang namanya malaikat munkar dan nakir. Mun gitu macam hadis ini adalah palsu, bohong. Itu kesimpulan mereka. Nah, dari sini kita tarik kesimpulan. Kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Bahwa hadis itu adalah bohong, keterangan itu adalah palsu. Kenapa mereka bisa bicara seperti itu? Jawabannya satu, Bu. Mereka itu tidak tahu harus menjawab dengan apa. Karena yang mereka yakini adalah kira-kira yang masuk akal, baru itu sebuah kebenaran. Dari alam goib mah bisa diakal-akali atuh. Rek sakumaha canggihna oge alat-alat untuk meneropong tidak bisa dipakai untuk meneropong alam goib. Ya. Jadi kudu tahu ilmunya. Nah, dalam hal ini maka yang digunakan bukan ilmu duniawi, tapi ilmu yang sifatnya ukhrawi, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, baru itu akan bisa terjawab, Bu. Baru bisa terjawab dengan keyakinan kita. Tanpa ada keimanan dan ketakwaan, semuanya tidak akan bisa terjawab. Hanya mengandalkan iptek saja, buktinya apa? Tidak kelihatan munkar nakir, tidak kelihatan. Yang namanya alam kubur seperti apa? Ya seperti yang nampak aja begitu.
Pertanyaan dalam kubur seperti apa? Tidak akan terjawab. Nah, inilah yang mengharuskan kita mempelajari bukan hanya yang sifatnya duniawi saja, tapi sekaligus yang ukhrawi juga kita pelajari supaya kita tahu yang diciptakan oleh Allah itu kan bukan yang nampak saja, Bu. Lain orang ungu diciptakan ke Allah teh. Kan Allah juga menciptakan hal-hal yang gaib. Kalau kita sudah yakin kepada hal-hal yang gaib, barulah kita disebut orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4. Non, Bu? Ayat 2 non? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini kata Allah, ya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tahinu bertakwa tahinu kumaha. Ayat berikutnya, ayat 3. Naon, Bu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Tuh, ciri orang bertakwa kan gitu. Nah, untuk supaya tahu kita alam gaib tidak bisa dengan iptek saja. Tapi harus dengan imtak, dengan keimanan dan ketakwaan baru bisa terjawab. Itu, ya Bu ya. Mana ada konsepnya mereka itu orientalis itu. Ya. Keimanan dan ketakwaan mereka tidak akan bisa menjawab persoalan semacam itu. Elehku orang Indonesia. Nah, eleh. Amerika mau bikin nuklir. Indonesia pun bikin nuklir. Buktinya apa? Tapi nuklirnya Indonesia mah lain. Rasanya manis. Iya. Kan pernah ada turis, Bu. Turis yang bertanya kepada orang Indonesia ketika dia mencicipi yang namanya misro. Tahu misro? Amis di jero. Dia makan misro. Begitu makan, cerot. Dan rasanya manis. Dia bolak-balik. Ini apa ini? Kok rasanya enak, manis? Nanya ke orang Indonesia. Mas, cek mana nate? Ini sebenarnya gimana cara bikinnya? Kok bisa ada manisnya di dalam? Orang Amerika nyen nuklir, orang menyen misro. Ku misro. Nuklir ku misro. Ya. Dia udah pandai bikin nuklir. Tapi kenapa misro aja masih ditanyakan? Udah tidak ada di sana mah, Bu. Mata ibu ke Amerika jualan bala-bala misro gerak laku. Ongkosnya wes sabaraha mereka itu. Nah, inilah ilmu ya Bu ya. Jadi ternyata ilmu itu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Baik untuk kehidupan di dunia ini dan juga kehidupan nanti di akhirat. Pantaslah kalau Allah dalam firman-Nya dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan, Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Itu janji Allah. Ya. Paham ya Bu ya? Derajat kita akan dinaikkan oleh Allah ketika kita beriman dan berilmu. Dari situlah turun hadis-hadis Nabi yang sekian banyak, salah satunya ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ada lagi apa? Utlubul ilmi walau bisin. Tapi karena negeri Cina. Banyak hadis yang menyebutkan tentang ini. Ya, tentang ilmu. Nah, oleh karena itu, pesannya untuk kita semua, mari kita tambah pengetahuan kita, tambah ilmu kita. Meskipun ilmunya menurut kita sedikit, tapi dengan yang sedikit itu akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita.
Kan begitu ya, Bu? Nyambal pakai ilmu tuh. Oke. Bayangkan oleh ibu kalau nyambal tuh pakai ilmu. Jadi mual. Jadi, tapi rasanya nggak tahu. Enak tuh. Jadi mah jadi. Tapi kadang-kadang kalau tidak tahu ilmu nyari nyambal teh kumaha sih? Mana anu gitu. Dulu nyambal teh pandi ulek nyambunya direndos. Karena semakin canggih ilmu, semakin canggih alat, nyambal teh kudu direndos deui. Asupkeun kana blender. Sinang ulek sorangan. Bawang bodas, bawang berem, cabe, cengek, tarasi, uyah, tomat, nonde, gula, pokoknya mah segala rupa weh anu dibutuhkan. Cikur, laja, itu karena kita tidak tahu ilmunya. Brose kabeh. Begitu jadi sambal, itu rasa naon sambal. Karena tidak pakai ilmu. Alatnya sudah pakai ilmu, tapi caranya teu pakai ilmu. Jadi nggak tahu ya hasilnya seperti apa. Tapi begitu kita tahu ilmunya, bisa membarengi menyertai alatnya. Alat kan hasil dari ilmu itu. Ya, kita tahu ilmunya, caranya. Itu akan dihasilkan sesuatu yang luar biasa. Padahal teu pira bahanna mah. Ya Bu ya. Cek paribasana ngan saukur cengek jeung tomat oge jadi sambal mah. Di naon Surawungan saeutik Cibiuk Pak. Itu kan orang bereksperimen Bu sebelumnya. Da orang Cibiuk tahu sambal Cibiuk itu dari mana? Mereka mengadakan penelitian. Di dia mah rasa sambalna kieu, di dia mah kieu nya. Urang neangan di rumus baru. Keluar eta. Sambal Cibiuk terkenal we ka mana-mana Cibiuk. Kan gitu Bu. Cilembu tahu? Ubi Cilembu. Kunaon buat amis rasana. Beda jeung hui-hui nu lain. Nah, tentunya ini ada serangkaian penelitian sebelumnya, Bu. Ya, ada penelitian itu karena ilmu yang kita miliki. Nah, dengan ilmu kan hasilnya jadi bagus, jadi luar biasa. Ayeuna tugasnya buat ibu-ibu kita cari sesuatu yang baru, Bu ya. Mudah-mudahan dari jamaah Al-Arab ini ada sesuatu yang baru yang bisa diakui oleh seluruh dunia. Seperti tadi misro, nepi ka orang Amerika nepi ka nanyakeun misro teh kumaha carana teh nyieun beka amisna di jero nah disuntikkeun atau kumaha amis. Gulana teh. Kan taunya mereka mah bikin nuklir pakai obeng, pakai tang, pakai gergaji, pakai mesin segala macam. Padahal misro mah tinggal diemplem-emplem kieu asupkeun gulana. Bulat-bulat abruskan jadi ibu ya. Nah, ilmu sederhana tapi berkesan ya, memberikan suatu hal yang luar biasa kepada kita dengan ilmu itu. Oke Bu, kartos Bu, capek tuh? Abdi mau capek, ngecoblak, coblak kita tadi. Sakit we Bu. Kanggo sonton ieu mah urang cekapkeun nya. Hiji hadis emut-emut Bu. Kayak pendak sedeng sareng abdi, ku abdi ditaroskeun. Prites. Ulah nepi ka hilap Bu. Aduh, ya Allah. Mangga Ibu sateuacan dilajeng ditutup urang mangga bilih aya nu bade ditaroskeun. Allah. Cekap bae. Sayang balik lah. Saya leka sekeng. Mangga atuh ibu-ibu urang pungkas pangaosan dina sonten ieu ku sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan naon rupi anu parantos dipeda dina sonten ieu sing aya manfaat napikeun urang sadayana sasiereun sabeunyereun kitu nya aya anu tiasa dianggo kanggo kahirupan urang sadidinten.
Kurang pungkas ku doa sasarengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparingan ridho ka urang sadayana, amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabbi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa sya'n bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.